Hai teman-teman, bikin baceman bawang yuk. Ini adalah salah satu kunci buat teman-teman yang punya kerjaan, nggak punya waktu yang luang untuk sekedar kupas-kupas bawang ketika masak ya. Ini tuh bisa banget jadi solusi buat teman-teman yang kepengen masaknya praktis, cepat, tanpa harus buang-buang waktu. Tentu saja kita hanya membutuhkan bawang putih dan juga bawang merah. Di sini saya akan mengupas kurang lebih sekitar 1 ons bawang putih. Kenapa cuma 1 ons aja? Karena 1 ons pun hasilnya banyak ya. Dan ini biasanya bisa saya pakai selama 1 minggu. Biasanya kalau dijadikan tumisan untuk menumis, ini rasanya sedap banget. Apalagi kalau pagi hari butuh tumisan yang cepat buat sarapan, pakai baceman bawang tuh rasanya wangi, sedap, dan nggak tahu ada rasa gurih-gurihnya gitu. Dan nanti bakal saya share juga kenapa bau bawang putihnya yang sudah dibacem itu rasanya lebih enak. Kira-kira ada formula apa nih yang dijadikan sebagai bahan rahasia? Dan baceman bawang ini teman-teman biasanya juga dipakai atau digunakan atau dijadikan sebagai bumbu rahasia abang-abang nasi goreng yang sering keliling pakai gerobak. Itulah kenapa rasanya tuh bisa enak, wangi, dan tentunya selain campuran pakai saus tiram dan juga saus kecap sebagai kuncinya, bumbu dasarnya juga merupakan kunci dari keberhasilan atau dari rasa enak dari nasi goreng abang-abang pinggir jalan. Oke, setelah kita selesai mengupas bawang putih, saatnya mengupas bawang merah. Ini ngupasnya sambil nangis ya. Gak tahu kenapa, kalau ngupas bawang merah tuh lebih sensitif aja di mata gitu ya. Apalagi kalau ngupasnya tuh sambil nginget-nginget kejadian di masa lalu ya. Misal kejadian ketika apa ya? Ketika kita mengalami masa-masa kelam, masa-masa sedih, terlilit hutang misalkan, atau terlilit cinta yang hanya melelahkan dan buang-buang waktu misalkan. Nyesek sih. Itu kalau diingat-ingat sambil ngupas bawang tuh biasanya dramanya tuh terasa lebih dapet gitu ya. Terasa lebih dapet banget feel-nya. Oke, di sini karena yang saya butuhkan cuma 100 gram atau 1 ons, ini dicampur dengan minyak, nanti hasilnya akan banyak. Dan minyaknya juga nanti bakal beraroma bawang dan berasa bawang. Ini nanti semakin lama disimpan di kulkas teman-teman, ini dia akan lebih jadi rasanya. Rasanya tuh jadi lebih mantep gitu. Semakin lama disimpan dalam kulkas, biasanya memang minyak bawangnya tuh makin keluar. Ini akan berbeda ketika dia disimpan di suhu ruang atau misal di ruang tamu di atas meja gitu, itu malah akan membuat bawang jadi tidak awet ya. Karena pada dasarnya hal-hal yang mentah ketika disimpan walaupun dipenuhi dengan minyak biasanya tetap akan cepat busuk karena suhunya agak hangat dan bakteri mudah berkembang biak di situ. Tapi kalau dalam suasana dingin biasanya memang perkembangan bakterinya agak terhambat sehingga tidak cepat busuk. Bawang merah dan bawang putihnya ini harus dicuci ya, karena takutnya ada kotoran seperti sisa tanah atau mungkin noda-noda hitam.
noda hitam flek wajah, bukan ya. Noda-noda hitam karena kena sinar matahari itu juga bukan. Kalau udah, ini harus benar-benar dipastikan kondisinya kering. Jangan sampai ada airnya. Dan ini saya pakai tisu karena lebih efektif ya menyerap air yang ada pada bawang, entah itu getahnya atau air sisa-sisa pencucian. Kemudian bawang putihnya sudah, kita lanjut ke bawang merahnya. Bawang merahnya ini juga sama, harus dikeringkan menggunakan tisu. Bisa menggunakan tisu dapur atau tisu wajah, yang penting tisu yang memiliki kemampuan menyerap benda cair. Jangan lupa wadahnya juga harus dilap ya, karena nanti percuma dong udah dilap pakai tisu, dibalikin lagi ke wadah, ternyata wadahnya basah. 2 kali kerja atau capek deh gitu ya. Oke, kalau dua-duanya sudah kering, kita akan chop satu persatu. Yang pertama akan kita chop adalah bawang putihnya terlebih dahulu. Karena bawang putih itu lebih ini ya, ketahanan itu lebih bagus, nggak cepat busuk gitu, ketimbang bawang merah yang berlapis-lapis dan kotorannya itu bisa masuk di setiap lapisan sehingga mudah busuk. Ini dicop sampai tidak halus atau kasar saja, atau seperti dicincang kasar. Dia kecil-kecil tapi tidak halus. Jadi saya pakai chopper yang sempat di salah satu media sosial kita. Dan untuk hasilnya ini yang seperti ini teman-teman. Nah, jadi memang dia tidak halus, tapi juga tidak gede-gede. Cukuplah ukurannya. Kemudian masukkan ke dalam toples kaca. Kalau pakai plastik, saya pernah nyoba itu nggak jadi. Dia jadi bau, jadi busuk dan nggak bisa dipakai. Nggak tahu ya, apakah toples plastiknya kurang bersih. Tapi saya pernah nyoba beberapa kali itu hasilnya memang tidak maksimal. Dan ketika saya pakai toples beling, ini hasilnya lebih maksimal dan mantap. Kemudian rendam seluruh bawang putihnya menggunakan minyak goreng yang masih baru. Dan pastikan ketika mengaduk agar minyaknya rata ke seluruh bagian, ini menggunakan spatula yang bersih. Spatula yang bersih, bukan spatula bekas nyendok rendang, apalagi spatula habis nyendok opor ya. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan minyak wijen. Ini teman-teman yang bikin dia jadi wangi, sedap, lebih terasa gurih, dan aroma bawangnya tuh bener-bener apa ya, penggambarannya tuh jadi kayak dia itu enak secara maksimal gitu. Atau kalau teman-teman kurang suka dengan bau-bau agak sangit dari minyak wijen, bisa diganti dengan olive oil ya. Itu sama aja, bikin bawang putih jadi berasa lebih gitu. Lebih nendang gitu. Cuma untuk lidahnya orang Indonesia ini memang cocoknya pakai minyak wijen aja sih. Kemudian kita ulangi hal yang sama pada bawang merah. Ini dicop sampai teksturnya sama dengan bawang putih. Dia tidak terlalu halus, tapi juga kasar banget gitu. Size-nya juga kurang lebih seragam. Kalau misalnya nggak punya chopper bisa dicincang ya. Karena kalau dicincang itu karena dia memakan lama, terus terkontaminasi tangan, itu bawangnya berubah jadi agak merah. Dia teroksidasi gitu. Jadi memang sebaiknya pakai chopper sih atau blender kasar gitu. Cuma kalau semisal nggak punya, terpaksa pakai tangan, ya bisa juga, tapi agak gampang cepat hitam. Oke, setelah kita mendapatkan tekstur yang diinginkan, yang mirip kayak bawang putih itu tadi, ini bakal kita langsung pindahkan
ke toples kaca juga. Semuanya. Seperti ini. Dan sebenarnya gerakannya harus cepat sih ya. Kalau terlalu lama takutnya dia terlalu lama terkena udara, dia malah mengoksidasi dan jadi hitam. Kurang lebih seperti ini. Dan kalau udah nih teman-teman, ini sama bakal kita guyur terendam minyak goreng yang masih baru. Kalau untuk bawang merahnya ini nggak saya campur dengan minyak wijen ya. Cukup minyak goreng aja. Karena memang bawang merah ini dia sensitif. Sensitif kayak alat penguji ya. Maksudnya adalah dia tuh tidak mudah bergabung dengan zat lain. Karena itu akan mempengaruhi rasa, tampilan, dan aromanya. Ini harus disimpan di dalam kulkas dan jangan disimpan di pintu kulkas. Tapi harus di dalam kulkas. Kenapa? Karena kalau disimpannya di pintu kulkas, dia bakal nggak jadi gitu. Usaha yang kita lakukan bakal sia-sia. Sia-sia belaka. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti kalau semisal dimasukkan kulkas terus minyaknya agak membeku, nggak masalah ya teman-teman. Dan untuk mengambil bawang ini ketika mau dipakai harus menggunakan sendok yang benar-benar baru. Selamat mencoba!